Dapur Shirley kali ini akan share resep untuk membuat pindang patin. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram daging ikan patin yang sudah dipotong seperti ini atau sesuai selera. Kemudian untuk bumbunya di sini saya menggunakan 12 buah cabai merah, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, seiris terasi, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 4 cm laos yang diiris, 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kemudian di sini saya menggunakan 3 buah tomat hijau yang diiris memanjang seperti ini, 3 buah tomat merah yang diiris, 10 buah cabai rawit, 1 batang daun bawang yang diiris bulat seperti ini, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan air asam jawa. Kemudian saya menggunakan daun kemangi secukupnya. Langkah pertama, kita haluskan dulu cabai merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan terasi ya. Kita blender sampai bumbunya halus. Nah, kemudian setelah bumbu halus seperti ini, maka bumbu siap untuk dimasak ya. Kemudian di sini untuk patinnya saya menggunakan 500 gram ikan patin. Saya ambil bagian badannya aja ya. Kemudian saya beri perasan air jeruk nipis, lalu kita diamkan sekitar 15 menit, kemudian dicuci bersih lagi. Kemudian pertama kita didihkan dulu 1 liter air. Kemudian setelah mendidih kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan ya. Jadi untuk membuat pindang patin ini kita tidak perlu menumis dengan menggunakan minyaknya. Jadi pindang patin ini segar dan juga sehat juga ya, tanpa minyak. Lalu kita masukkan laosnya, 1 batang serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam, lalu daun jeruk ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, dan lada bubuknya ya. Di sini kalau misalkan mau ditambahkan juga dengan gula merah bisa ya. Jadi rasanya itu jadi lebih sedap ya. Lalu kita masukkan air asam jawa. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan. Nanti bisa disesuaikan aja dengan selera. Lalu kita biarkan sampai kuahnya mendidih ya. Jadi kita tidak masukkan ikan dalam posisi kuahnya ini belum mendidih. Nah, setelah kuahnya mendidih seperti ini, kita bisa mulai masukkan ikannya ya. Jadi di sini tadi ikannya sudah diberi air jeruk nipis, lalu dicuci bersih lagi, kemudian baru bisa kita masukkan ke kuahnya. Nah, jadi di sini ada tips juga nih ya, cara masak ikan itu kita masaknya dalam posisi airnya sudah mendidih dulu, baru ikannya dimasukkan. Jadi nanti ikannya tidak terlalu matang ya, atau enggak terlalu overcook gitu. Nah, di sini nanti kita masak ikannya sampai sekitar 8 atau 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit seperti ini ikannya udah matangnya pas ya, jadi nggak overcook. Jadi bikin pindang patin tuh gampang banget ya. Cuma tinggal masukin aja bumbu dan bahan-bahannya. Kemudian kita bisa ambil dulu nih daun-daunnya. Jadi nanti kan kita mau masukin tomat sama daun bawang ya. Supaya nanti kita nggak perlu misah-misahin lagi, kita bisa ambil sekarang jadi lebih mudah. Lalu kita masukkan cabai rawitnya. Di sini nanti bebas ya, cabai rawit itu boleh utuhan seperti ini atau mau sekalian di blender bareng bumbu halus tadi juga bisa. Jadi sesuai selera aja. Terus kita masukkan juga tomat hijau dan tomat merahnya.
Di sini kalau misalkan punya belimbing wuluh atau belimbing sayur atau mungkin punya nanas bisa dimasukin juga ya. Jadi rasanya akan lebih seger juga. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Kemudian kita masak sebentar ya sampai mendidih lagi. Jadi nggak usah terlalu lama supaya tomatnya juga nggak terlalu layu. Nah, kemudian setelah mendidih seperti ini, kita bisa koreksi rasa ya. Manis, asam, asin nanti bisa ditambahkan sesuai selera. Dan di sini kalau yang suka pakai kaldu bubuk bisa ditambahkan ya. Kalau di sini saya nggak pakai. Nah, kemudian saya masukkan daun kemanginya. Jadi setelah semua rasanya pas, sudah matang, baru kita masukkan kemanginya ya. Jadi pas di akhir baru kita masukkan. Nah, kemudian setelah itu kita ratakan, lalu kita bisa matikan kompornya ya. Jadi pindang patinnya tuh bikinnya gampang banget, ini udah matang ya. Kemudian untuk penyajiannya, kita bisa siapkan mangkok atau piring sajinya, kita tata ikannya. Jadi pindang patin tuh bikinnya gampang, tanpa minyak, dan rasanya seger ya, rasanya tuh seger banget. Nah, kemudian tipsnya lagi untuk yang pakai patin itu kalau bisa patin itu ada dua macam ya. Jadi patin itu kalau yang rasanya enak itu yang bagian siripnya tuh warnanya agak kemerahan. Biasanya kadang-kadang kita bisa nemu patin yang aromanya agak nggak enak ya. Itu biasanya yang siripnya warna hitam. Nah, itu juga saya kurang suka. Jadi kalau mau yang rasanya patinnya enak gitu, nggak ada bau yang aneh-aneh, itu bisa yang pilih yang siripnya berwarna kemerahan. Nah, jadi seperti ini ya bikin pindang patin. Rasanya seger banget, asem, seger gitu ya. Nah, udah selesai ya. Jadi pindang patinnya siap untuk disajikan. Selamat mencoba.